Sebelum memulai, Otok ingin berterima kasih pada Roni Cecenet, Tukiem Elizabeth, Ujang Gobet, Dadang Si Ucul Tea, Epenjet 7 Mulut, Cenglet Community, dan masih banyak lagi. Terima kasih karena atensinya kalian. Atensi kalian sangat berarti buat Toxic Film. La Pizza de Sarangeo, yang artinya gimana kabarnya kalian toksiker-toksiker dimanapun kalian berada. Otok selalu doakan kalian senantiasa sehat, sejahtera, dan dalam keadaan yang prima. Kali ini Toxic Film akan merangkum sebuah film yang berjudul Escape Room 2 Tournament of Champion, di mana di film ini lagi-lagi Ben, Joy, dan yang lainnya harus kembali dalam permainan yang sangat mematikan, di mana satu persatu dari mereka harus meninggoy dengan cara yang sangat mengenaskan. Oke lah, nggak banyak basa-basi. Mari kita mulai saja alur cerita filmnya. Namun sebelum memulai, silahkan kalian klik dulu tombol subrek, like, dan lonceng notifikasinya agar Toxic Film makin terlihat ganteng. Film ini diawali dengan adegan di mana pihak Minos atau perusahaan yang mengembangkan permainan mematikan tersebut sedang melakukan simulasi untuk permainan selanjutnya, dan seorang pria yang masih belum diketahui identitasnya tiba-tiba tersenyum ke arah miniatur kereta. Di tempat lain, kini Ben dan Joy sedang berada di sebuah bandara. Mereka berniat untuk mendatangi tempat di mana mereka hampir mati terbunuh sebelumnya. Di tempat tersebut, mereka terjebak dalam suatu permainan yang bernama Escape Room. Permainan itu merupakan sebuah permainan di mana mengharuskan Ben dan Joy meloloskan diri dari sebuah ruangan yang terkunci dengan teka-teki yang telah disediakan oleh Minos. Jika mereka gagal dalam permainan tersebut, maka mereka pun akan metong alias mati dengan sangat mengenaskan. Karena Ben masih merasakan trauma dan takut, maka Ben pun bertanya dan berusaha meyakinkan Joy apakah mereka akan benar-benar kembali mendatangi tempat tersebut. Dan Ben pun kembali mengatakan bahwa kita tidak perlu melakukan hal tersebut karena menurut Ben, mereka sangat beruntung bisa selamat dan keluar dalam keadaan hidup dari permainan itu. Dan seharusnya mereka hanya perlu untuk melanjutkan hidup saja. Setelah pesawat yang mereka tunggu tiba, mereka pun beranjak pergi. Di scene lain diperlihatkan bahwa pria yang bernama Henry sedang menemui anaknya yang bernama Claire. Kini Claire tengah dikurung di suatu ruangan yang membuat Claire tak mungkin bisa untuk keluar. Dari percakapan mereka diketahui bahwa Claire dipaksa oleh ayahnya untuk membuat permainan-permainan mematikan tersebut, di mana itu melibatkan Joy dan Ben yang saat ini tengah mencari tempat tersebut. Ayahnya pun mengatakan bahwa lambat laun Joy akan membongkar identitasnya dan membuat ayahnya Claire sesegera mungkin untuk mengakhiri hidupnya Joy dalam permainan yang mereka bangun. Sesaat akan memasuki pesawat, tiba-tiba Joy membayangkan kalau ibunya berada di hadapannya dan membuat Joy pun batal menaiki pesawat tersebut. Di tengah perasaan takutnya, kini mereka berniat untuk mencari tempat Minos dengan mengendarai sebuah mobil. Setelah sampai di tempat yang mereka tuju, tak disangka mereka hanya menemukan sebuah bangunan kosong yang tak berpenghuni. Karena Joy meyakini bahwa tempat itu adalah benar-benar tempat yang mereka tuju, sekaligus menuntaskan rasa penasarannya, Joy pun memasuki tempat tersebut. Setelah berkeliling di tempat itu, tiba-tiba terdengar seseorang tengah memanggil dan berkata bahwa seharusnya kalian tak berada di tempat ini. Setelah mendekat sambil terus berbicara, orang itu pun mengatakan jika ia bisa membantunya untuk memasuki gedung tersebut. Namun tak disangka dan tiba-tiba mereka pun terjebak di dalam kereta. Karena kereta telah berjalan, Joy pun harus merelakan kalung peninggalan dari almarhum ibunya.
Setelah beberapa lama mereka berada di dalam kereta tersebut, Joy pun seolah-olah mendengar suara yang terdengar sangat ganjil. Karena Joy merasa ada yang aneh dengan kereta tersebut, maka Joy pun segera memeriksa keadaan kereta itu. Tak disangka gerbong kereta yang mereka tumpangi kini terlepas. Seketika orang-orang yang berada di kereta itu pun dilanda kepanikan. Dan tiba-tiba setelah kereta berhenti, mereka berusaha untuk keluar dari kereta tersebut, namun malang tak dapat diundang dan untung pun tak dapat diraih. Kini mereka terjebak di dalam kereta tersebut. Kebetulan di dalam kereta itu terdapat 6 orang penumpang termasuk Ben dan Joy. Di tengah kepanikan yang mereka rasakan saat ini, tiba-tiba terdengar suara di kereta yang memerintahkan agar menjaga barang bawaan dan jika melihat paket yang mencurigakan agar segera memberitahu kepada petugas terdekat. Seketika itu Ben pun mengatakan bahwa Minos telah menemukan kita. Ketika Joy melihat reaksi penumpang lain setelah Ben mengatakan Minos, Joy pun bertanya apakah mereka pernah bermain permainan itu sebelumnya. Yang membuat Joy dan Ben sangat kaget adalah bahwa mereka semua pernah mengikuti dan terjebak dalam permainan tersebut. Dan perlu diketahui jika penumpang lain yang berjumlah 4 orang yang terdiri dari 2 orang wanita dan 2 orang laki-laki adalah pemenang dari permainan mematikan tersebut. Dan mungkin jika permainan kali ini melibatkan semua pemenang dalam permainan escape room yang Minos ciptakan. Setelah mereka berdebat, mau tak mau mereka harus mengikuti permainan tersebut. Namun tak berselang lama, mereka pun mendengar suara dari arah luar kereta ketika mereka memeriksa. Dan tiba-tiba keadaan pun semakin membuat panik ketika mereka tahu kalau saja kereta yang mereka naiki saat ini telah dialiri listrik bertegangan tinggi. Mereka pun berpencar guna mencari petunjuk yang berada dalam kereta tersebut. Setelah mencari, mereka menemukan sebuah tas yang berisi 1 buah gagang pintu dan 1 helai handuk. Ketika salah seorang dari mereka mencoba untuk membuka pintu ruang masinis yang kini masih terkunci dengan gagang pintu yang mereka temukan, namun sayang usaha mereka pun gagal karena kereta tersebut masih dialiri dengan listrik. Setelah berhasil membuka pintu tersebut, mereka pun menemukan sebuah lubang koin yang bertuliskan angka 9, yang artinya bahwa mereka harus menemukan 9 koin itu untuk bisa keluar dari kereta tersebut. Setelah berpikir, mereka pun menemukan petunjuk di mana koin itu berada. Namun ketika mereka menarik pegangan kereta di mana koin itu berada, tiba-tiba tegangan listrik itu pun bertambah sangat tinggi. Dan mungkin jika mereka tidak segera keluar dari kereta itu, kemungkinan besar semua akan mati dalam kepanikan itu. Dan tiba-tiba mereka pun selamat dan berhasil keluar dari kereta tersebut. Walaupun salah satu dari mereka yang diketahui bernama Theo harus mati. Namun mereka sepertinya akan kembali memasuki ruangan dan permainan mematikan lainnya. Sebelum memasuki ruangan lain, mereka pun sempat berbincang dan mengenalkan nama mereka.
Mereka adalah Brianna, Ned, dan Rachel. Dalam perbincangan mereka, Brianna, Ned, dan Rachel menceritakan mengapa dan bagaimana mereka bisa terjebak dalam permainan tersebut. Setelah itu, mereka pun memasuki ruangan selanjutnya. Ruangan itu terlihat seperti bank, dan di ujung mereka berdiri saat ini terdapat sebuah brankas besar yang terbuka. Karena panik, Joy pun mencoba membuka salah satu pintu di ruangan tersebut. Namun lagi-lagi mereka harus terkunci dan membuat sistem keamanan di tempat tersebut aktif. Karena tak tahu teka-teki apa yang akan mereka hadapi, Brianna pun mencoba mencari tahu. Dan tiba-tiba, It's the tapping off of it. It's triggering the leak. I'm stuck. Take my hand, lower your body, nice and slow. Hey, careful. Split, and bring it over to me. There you go. There you go. Really low. You got it. You got it. You got it. On the count of 3, 2. setelah Ned dan Rachel berhasil menyelamatkan Brianna dari sistem keamanan laser, kini mereka mendengar bahwa sistem keamanan laser telah diaktifkan, yang membuat pintu brankas yang diduga jalan keluar dari tempat tersebut sedikit demi sedikit kini tertutup. Dalam kepanikannya, Ned secara tak sengaja menemukan kumpulan permen lollipop yang di dalamnya terdapat sebuah kunci. Setelah mereka mencari petunjuk, ternyata kunci tersebut adalah kunci kotak deposit yang letaknya tak jauh dari tempat mereka. Karena tak ada jalan lain, kini Joy pun memberanikan diri untuk mencoba membuka kotak deposit tersebut. Ben menemukan keanehan pada kotak-kotak deposit itu karena hanya ada satu kotak yang tak dituliskan angka, melainkan sebuah nama, yaitu Sonia. Ketika Ben membuka kotak tersebut, tak disangka kotak itu berisi ratusan berlian yang berjatuhan ke lantai. Joy mencoba mengambil salah satu berlian itu, namun tangan Joy pun terluka karena semua berlian yang berjatuhan tersebut sangat tajam. Di seberang, Brianna dan Rachel pun menemukan hal yang sama, yaitu kotak yang bertuliskan nama Sonia. Namun ketika mereka membuka, isi dari kotak itu hanyalah segepok kertas kosong dan membuat mereka tak mengerti arti dari teka-teki tersebut. Kini Ned memberanikan diri melewati lantai yang terdiri dari dua warna, yaitu hitam dan putih. Karena Ned hanya melangkahkan kaki tanpa petunjuk yang mungkin bisa membahayakan nyawa mereka semua, mereka pun berteriak kepada Ned untuk menghentikannya. Namun sayang, karena sudah tak tahu lagi apa yang harus dilakukan Ned pun tak mempedulikan teriakan mereka sampai pada akhirnya, dan tiba-tiba Not scared! Come on! Hurry! It's the end of the counters that are booby trapped. waktu yang tersisa untuk mereka hanya mempunyai waktu 1 menit saja untuk selamat dari ruangan tersebut. Namun secara bersamaan, Brianna menemukan kunci dari teka-teki tersebut, dan kunci itu merupakan sebuah titik pijakan langkah di lantai tersebut. Namun tak lama setelah itu, dan tiba-tiba Toss it over! Go ahead. You don't have to throw it. Throw it over! Okay. Let's go and I'll guide you out. What? No. I'll scare the chosen one over here. Get out of here. Careful, careful, careful. We sure we need To the left. Okay. 6 steps diagonally to the right. Okay. 10, 9, 6, Straight all the way up. 2, 1. mereka pun selamat dan berhasil keluar dari ruangan tersebut. Namun saat itu Ben sempat marah kepada Ned dan mengatakan karena keegoisan Ned semuanya hampir terbunuh di ruangan tersebut. Namun Joy pun melerai dengan mengatakan bahwa Ned saat itu hanya berusaha untuk membantu. Seketika ruangan yang mereka diami sekarang akan runtuh. Mau tak mau mereka pun harus berlari untuk menyelamatkan diri. Dan tiba-tiba
Kini mereka berada di tempat lain. Setting tempat tersebut seperti di sebuah pantai. Setelah mereka melihat ke sekeliling, tak sengaja Brianna menemukan sebuah kamera Polaroid. Setelah mengambilnya, ternyata di kamera tersebut terdapat sebuah tulisan yang berbunyi, "Ini akan bertahan lama." Mereka pun berpikir bahwa tulisan itu adalah sebuah perintah untuk melakukan sesi foto menggunakan kamera tersebut. Namun setelah mereka memfoto, suasana di tempat itu pun berubah. Seakan-akan mereka berada di sebuah kartu pos. Setelah foto yang dihasilkan telah keluar, di foto itu pun terdapat sebuah tulisan yang berbunyi, "Jatuhkan jangkarmu di teluk jam pasir." Mereka pun berpencar mencari jangkar tersebut. Tak lama setelah itu, mereka menemukan jangkar yang dimaksudkan. Namun, ketika Ben akan menarik jangkar tersebut, seakan jangkar tersebut terikat ke sesuatu yang berada di dalam pasir. Ketika mereka mencoba untuk menarik paksa, tali jangkar itu pun terputus dan tersedot ke dalam pasir. Dan tiba-tiba, It's pulling me! It's got me! We need moving! I'm gonna get the ring! Rahel pun terhisap ke dalam pasir. Karena Ned tak ingin ada lagi yang mati sia-sia, Ned pun mencoba untuk masuk ke dalam pasir tersebut dengan mengikatkan dirinya ke seutas tali. Dan tiba-tiba, Hold it! Rachel! Rachel, you'll... Rachel! Rachel! Hold it! Get in! The rope's gone! Rahel pun selamat, namun Malang tak dapat diundang, dan untung pun tak dapat diraih. Mereka harus kehilangan Ned. Setelah mereka mendapatkan kembali jangkar tersebut, mereka segera masuk ke sebuah ruangan yang terlihat seperti kedai yang sudah lama ditinggalkan. Mereka pun berada di dalamnya dan mencoba untuk mencari jalan keluar dengan petunjuk dan teka-teki yang berada di sana. Joy pun menemukan sebuah saklar lampu di ruangan itu. Dengan petunjuk yang ada, Joy pun memijit tombol saklar tersebut. Suasana pun berubah dan tiba-tiba, It's going down. Look at the lighthouse. Okay, I'm gonna go check it out. I'm going to exit. Shit! Yep. I can't see you. Door's clear! Did you find anything? See you, but I don't know. Yeah, we'll figure it out! The EA! The egg! I can't see you. Chambers, I don't know. Get in. Somebody's eyeballs again. No, Ben! I think this is good. It worked! Hey, door open! Come on! found it. So we found another way out! Now! Come on! Guys, we have to go! We don't have time! We don't know where that's gonna lead me. You think they're gonna let you walk away free? Go, go, go! Ben! You can... Come on! We don't have time! Okay, come on. I'm coming! I'm not gonna make it! Come on! Begging for people who saved my life. Zoe, come on! Zoe! Come on! Give me your hand! Joy pun harus kehilangan Ben. Kini yang tersisa hanyalah Joy dan Rahel. Sedangkan Brianna masih dipertanyakan keberadaannya karena Brianna saat itu memilih jalan lain yang berbeda dengan mereka berdua. Joy pun menyalahkan dirinya sendiri atas kehilangan Ben karena yang dia pikir saat ini adalah salahnya karena mengajak Ben untuk mencari keberadaan Minos. Namun Rahel pun membantah apa yang sedang dipikirkan Joy saat ini.
Dan Rahel pun berkata bahwa Ned, Brianna, dan dirinya tak pernah sekalipun berniat untuk mengikuti permainan itu lagi, namun Minoslah yang menemukannya. Mereka pun bergegas meninggalkan tempat tersebut, namun mereka mendengar sebuah suara di atas tempat mereka berada. Suara itu menandakan bahwa mereka berada di tempat sebuah jalan raya. Mereka pun naik dan mencoba keluar dari tempat tersebut. Namun tak lama, Brianna pun berlari ke arah mereka. Seketika lubang itu pun tertutup kembali. Joy pun menyadari bahwa saat ini mereka masih di dalam permainan tersebut. Dalam kepanikan itu, kini Rahel bertanya kepada Brianna apa yang telah mereka lakukan terhadapnya. Brianna pun menjawab bahwa setelah waktu yang mereka tentukan habis, maka akan turun hujan. Namun hujannya bukan hujan air, melainkan hujan asam. Mereka pun berkeliling mencari kunci yang bisa digunakan untuk memasuki toserba yang ada di situ, guna menyelamatkan diri dari hujan asam tersebut. Rahel menemukan sebuah petunjuk dengan kalimat yang berbunyi, "Aku selalu mengawasimu." Seketika Rahel pun menunjuk ke sebuah lampu yang berbentuk awan. Brianna pun memanjat ke arah awan tersebut. Setelah sampai di atas, Brianna menemukan kunci tersebut. Namun waktu yang tersisa hanya tinggal 30 detik lagi. Namun pintu masih tetap terkunci dan tiba-tiba It's another locked door! dalam teka-teki selanjutnya, mereka diharuskan untuk mengumpulkan air hujan asam tersebut guna melelehkan rantai yang mengunci sebuah telepon umum yang kini berdering. Setelah mencari ke sana kemari, mereka menemukan sebuah botol yang tak meleleh dan tiba-tiba setelah hujan asam itu berhenti kembali, mereka pun segera menghancurkan rantai yang mengunci telepon umum yang terus berdering tersebut. Setelah telepon umum itu berhasil terbuka, telepon pun mereka angkat dan berusaha untuk mendengarkan instruksi selanjutnya. Namun di seberang telepon, mereka tak mendengarkan suara apapun. Joy pun keluar untuk mencari petunjuk lain, namun tak lama dan tiba-tiba I don't know if there's something. We really have can't do it like this. We can't. Did you get it? Got the phone and put it on door ring. Get to the gas. Ready? Go. Go. Open the door. Get back to the boot. The boot. The boot. They're running. Go. It won't open. It won't open. Go. Brianna. Okay. Rahel dan Brianna pun harus mati dengan hujan asam tersebut, dan kini hanya menyisakan Joy yang sekarang telah berada di suatu tempat yang masih belum diketahui. Joy pun tersadar setelah Claire yang masih terkurung itu membangunkannya. Claire pun menjelaskan bahwa ayahnya, pria yang bernama Henry, telah mengurungnya dan memaksa Claire melakukan itu semua. Namun Joy tak begitu saja percaya dengan Claire dan mengatakan bahwa Claire adalah seorang pembunuh. Namun Claire meyakinkan kembali bahwa ia membutuhkan Joy yang notabene mempunyai kecerdasan yang sangat luar biasa agar ia bisa keluar dari ruangan tempatnya dikurung dan menghentikan ayahnya itu. Dan Claire pun memberitahukan kepada Joy bahwa Ben yang sebelumnya telah mati karena terhisap pasir sebenarnya masih hidup dan diselamatkan oleh Ensler. Claire memperlihatkan Ben yang saat ini masih hidup namun malang tak dapat diundang dan untung pun tak dapat diraih. Kini Ben harus terjebak kembali di sebuah ruangan yang mengharuskan ia untuk bisa keluar dari tempat tersebut. Kini, Claire meminta bantuan Joy untuk bisa memecahkan teka-teki agar bisa keluar dari tempat itu. Namun menurut ayahnya sendiri, bahwa Claire tak bisa memecahkan teka-teki tersebut sendirian. Joy pun membantu Claire sampai akhirnya Claire pun terbebas dari tempat tersebut.
Namun sesaat dia keluar dan tiba-tiba Back in there. Lydia, how could you do this to everything? setelah mengurung ayahnya di tempat sebelumnya Claire berada, kini Joey dan Claire mencoba menyelamatkan Ben yang saat ini tengah berusaha meloloskan diri dari tempatnya berada. Pada akhirnya mereka pun bisa menyelamatkan Ben. Setelah Ben selamat, Joey pun segera pergi ke tempat Ben berada dengan menggunakan mobil Henry. Namun Claire mengatakan bahwa dia tak akan pergi karena harus menuntaskan ayahnya terlebih dahulu. Setelah sampai di tempat Ben berada, Joey mendapati tempat tersebut telah banyak polisi yang mendatangi tempat itu dan mereka pun selamat. Di akhir film diperlihatkan bahwa Claire sedang mendatangi ayahnya. Mereka pun terlibat perbincangan yang berisi bahwa ayahnya lah yang selama ini mencuri ide darinya, dan Claire menyebutkan bahwa ia telah membunuh ibunya agar ayahnya mau mengakuinya. Namun sebaliknya, ayahnya malah mengurung Claire. Tak lama setelah percakapan itu, Claire pun membunuh ayahnya tersebut. Film pun tamat. Akhir film yang sangat gundal-gendol sekali, alias menggantung sekali. Pesan yang bisa kita ambil dari film tersebut adalah bahwa selama ini banyak dari kita yang tidak mensyukuri indahnya hidup yang telah dikaruniakan kepada kita, tidak mempergunakan kebebasan yang telah dianugerahkan dalam hidup kita dengan menyia-nyiakannya. Maka Otok berpesan, hargailah hidup, syukurilah hidup, dan nikmatilah hidup sebelum hidup kita berakhir, karena hidup kita hanyalah sementara. Kami segenap kru Toxic Film yang krunya cuman si Otok aja, undur diri, adios, see you next film.